Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih pembawa acaranya dadakan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk yang terhormat Pak Sekban, selamat datang. Pak Eki, Pak Supri, yang terhormat Bapak Kabid PPSI, Pak Haji Nendi, Pak Pip, kemudian sama Pak Said. Alhamdulillah, kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama acara Fature Pinang Aktif dan penyambutan untuk Pak Said. Dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua itu sambutan yang dimulai oleh Pak Kabid PPSI untuk waktu dan tempat. Silakan Pak Haji Nendi, silakan. Waktunya 5 menit aja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Sekban, Pak Habib, Pak Haji Said, Pak Eki dan saya serta teman-teman semua dari PPSI dan dari tim Perpal yang selalu mendukung kami. Syukur alhamdulillah pada pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dan pada saat salawat beserta salam kepada kita nanti beserta keluarga, sahabat dan pengikut dari jamaah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Saya rabu. ini sebenarnya ya silaturahim aja sih ya kepada Pak Habib. Terima kasih Pak udah ini kalau kita ayo pokoknya bisa nggak bisa harus bisa. Mau alasan di Garut di Bandung kita jemput. Terima kasih Pak sudah hadir dan yang paling ini udah membimbing kami Pak, dari dengan Pak Bus dan mulai CPNS itu dengan Pak Habib saat ini. Nanti kalau yang sungkan-sungkan intinya Pak kalau mau ke ini gitu. Nanti kalau misalkan ada acara-acara ini seleksi CPNS ya nanti kita undang lagi, gimana Pak? Siap. Mudah-mudahan Pak Habib nanti selamat menempuh masa purnabakti, semoga sehat terus, Amin. selalu bahagia dan Amin. makin sukses Pak ya. Amin. Cahaya makanya ada. Yang kedua saya ucapkan selamat datang kepada Pak Haji Said. Ini senior semua sih. Sebenarnya sih kalau Pak Habib belum pensiun, Pak Haji datang kayaknya lengkap banget tuh di PPSI. Kalau misalkan sempurna mah sempurna gitu. Pak Habib yang ke dalamnya ya untuk sejarah dari dulu sampai saat ini, Pak Haji Said yang ke pusatnya gitu. Kayaknya enak tinggal duduk aja, tinggal tidur kayaknya gitu. Sempurna di situ. Pikiran coba ya. Tinggal duduk manis. Iya, saya tinggal duduk manis. Cuman ya apapun itu nggak ada yang sesuai dengan harapan gitu ya. Ada aja yang ininya tantangannya gitu ya. Mungkin itu aja ininya. Nanti mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih kompak lagi ya dari Amin. dan sering bantu ini kalau sama tim Perpal itu PPT itu masih banyak gitu ya. Mungkin gitu Pak Sekban, mohon arahannya Pak. Intinya ya
semoga dengan Pak Apip juga walaupun udah ini Pak silaturahmi tetap di ini Pak. Nanti teman-teman juga kalau ada acara apa-apa ya ini aja diundang aja Pak Apip gitu. Kalau misalnya ketemu di jalan ya kalau nggak ngelihat kita tarik aja Pak Apipnya supaya ngeliat muka kita gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapit. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat tercapai. Untuk sambutan yang kedua, jauh-jauh datangnya Pak Asep. Mau cepat atau mau lama Pak? Silakan Pak, sambutannya boleh 5 sampai 10 menit. Yang lama aja Pak Sekpan biar sampai pagi. Sampai pagi. Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, saya terus terang aja terkesima ya. Sampai datang pun tadi nggak nyapa saya ya. Tidak salam, tidak apa gitu, kaget aja. Mengingatkan saya ke banyak hal ya. Suasana seperti ini gitu ya. Ya saya acungi jempol lah buat teman-teman yang punya inisiasi datang ke sini. Ya, Itu Paud. Ini Paud nih. Paud nih. Nih Paud. Iya. Sambutan. Jadi ingat ketika sekolah dulu gitu ya, ke gunung, camping. Ya. Atau bahkan waktu saya di catatan sipil juga keadaan seperti ini ya. Dibuat suasana seperti ini atau karena mungkin modalnya sedikit ada kali ya. Tapi terlepas dari itu sangat berkesan, memorable banget ya, sangat teringat terngiang-ngiang ya. Jadi terakhir kan di Jayagiri ya, di mana Lembang, itu suasana seperti ini teman-teman di tempat kerja. Nah itu mungkin di KPSM saya 4 tahun baru kali ini, makanya saya datang nyampe sini masih lihat-lihat nyapa enggak gitu kan ya. Ternyata ya itu suasana yang sangat ini ya indah aja buat saya. Emang saya suka ke alam ya, saya itu orangnya suka banget. Jadi kalau misalnya ada pohon ditebang saya hampir nangis ya, saya suka gitu. Jadi jangan ditebang pohon itu. Jadi kalau ada orang tebang pohon, saya kalau bisa lihat bisa nangis saya gitu. Jadi orangnya sensitif ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan alam. Nah, mungkin nanti juga jadi salah satu rekomendasi kegiatan ke depan di bidang lain atau dekat SDM ya, suasananya dibuat seperti ini gitu. Karena berkali-kali Pak Eki apalagi rekomendasinya bintang 5 aja itunya. Makanya bintang 5 yang terbaik di mana beliau yang rekomendasinya gitu ya. Nah itu sama sesuatu yang mungkin berkesan ya, tapi hal seperti ini membuat saya pribadi sangat menyenangkan gitu ya. Kemudian emang beberapa hari yang lalu beliau menyampaikan ya, ketika dia bilang tempatnya seperti ini, sebenarnya saya sangat antusias sekali ya, sudah terbaca gitu ya. Kemudian tadi Pak Aban langsung, sebenarnya saya ngambil inisiasi emang mau berangkat gitu ya, nunggu momen saja karena memang ada acara masih tadi. Ternyata ketemu Pak Aban, beliau tidak bisa hadir, tolong di waktu dia aja datang ke sana gitu. Ada kegiatan melepas Pak Apip ya. Nah ini sosok Pak Apip yang juga saya kagumi ya, karena terus terang seseorang itu kan akan dikenal karena kebiasaan baiknya salah satunya gitu ya. Ada ciri khas yang menempel, yang inherent melekat dalam dirinya, maka orang itu akan menyebut oh si Anu ya gitu kan ya. Ya saya seperti itu. Ada Pak Nendi orangnya lembut bicaranya, orangnya baik. Oh Pak Nendi yang baik hati itu bisa seperti itu kan, menggambarkan karakteristik seseorang yang mungkin berapa pada bentuk karena habit yang terus berulang-ulang dilaksanakan dengan karakter gitu ya.
Sehingga suatu perbuatan kadang-kadang tanpa dipikirkan langsung, nah itulah habit ya. Kita sekitar 43% ya manusia itu berkelakuan, bertindak itu karena emang habit, karena kebiasaannya gitu ya. Nah, makanya kalau ingin ada sebuah kebiasaan yang baik ditambah, buat aja kebiasaan baru lagi gitu ya. Jadi kalau saya motivasi itu kadang-kadang ngomong kosong gitu motivasi. Ada orang yang sedang diet, dia berjuang, motivasinya tinggi, itu omong kosong. Kadang-kadang setelah olahraga dia makan gitu kan. Itu biasanya seperti itu, orang nggak disiplin. Motivasi itu kadang-kadang kalah dengan buat sebuah habit aja, kebiasaan akan kalah dengan sebuah kebiasaan. Makanya kalau misalnya ingin buat sebuah kebiasaan baru ya ciptakan aja, kita menciptakan sebuah kebiasaan baru sehingga menjadi habit dan menjadi karakter, itu enak ya. Jadi kalau misalnya ada orang siapa yang biasa di PKPSDM itu tiap pagi sholat duha, tiap pagi itu habit itu karakter dia, orang yang suka pagi-pagi itu seperti itu Jung. ya. Mungkin 30 hari mungkin akan tercetak itu. Kita mengkreat sebuah kebiasaan baik 30 hari, insya Allah akan muncul ya. Makanya kalau tilang polisi membuat sebuah kebiasaan orang pakai helm kan berkali-kali terus dilaksanakan untuk menjadi sebuah habit buat dirinya. Sama orang yang suka datang siang, itu habitnya mungkin berbulan-bulan dia melakukannya jadi kebiasaan dirinya, jadi hukum buat dirinya ya, aturan hidup dirinya, itu ada habit. Nah ini saya menyontohkan Pak Apip itu ya orang lama yang mungkin dulu belum digital gitu. Ini luar biasa. Seperti dulu di PSDM itu bidang ada Pasatim ya. Itu Pasatim itu orang kerja gitu kan ya. Manual, kalau ada sesuatu yang digital dia ini, tapi lengkap sekali. Data gitu ya. Nah, ini Pak Apip juga orang yang seperti itu. Jadi sudah berkurang di PKPSDM orang-orang digital seperti Pak Apip ini gitu ya. Nah itu mudah-mudahan nanti ya kader baru, generasi yang baru ya bisa mungkin tidak sama gitu, tapi insya Allah akan juga menjadi pegawai PKPSDM yang memang mempunyai ciri khas yang sangat khusus gitu ya, sehingga ada keahlian, ada skill gitu ya dalam dirinya, sehingga orang itu sangat, pimpinan juga sangat percaya dan emang paham banget tentang sesuatu ya. Apalagi sekarang ada Pak ini ya, Kasai itu ya, jadi luar biasa di BKPSDM penambahan 1 orang juga. Kalau memang dia sangat kompeten gitu ya, insya Allah akan mempunyai pengaruh yang luar biasa gitu ya. Kalau pimpinan kadang-kadang ya itu bisa membaca ini ya, satu orang yang punya kemampuan apa-apa dia biasa punya pengetahuan seperti itu gitu ya. Nah kemudian terakhir ya, mungkin teman-teman yang biasa verbal juga belum kenal saya ya, wajah-wajah yang biasa ketemu sih tapi belum hafal namanya, mohon maaf gitu ya, karena banyak banget ya. Ada berapa Pak ini? 13 ya itu. Nah itu model-model seperti ini ya, apalagi model sekarang kan bisa satu squad gitu ya. Jadi kalau misalnya kami juga pernah di bidang kami mengajak dalam sebuah tim yang berasal dari luar gitu ya, itu biasa. Nah itu sekarang model-model seperti itu dimunculkan ya. Jadi kalau misalnya ada ide bagus, ada project bagus gitu yang harus dikeroyok, ada tim ahli dari mana-mana ya, panggil aja orang tersebut. Itu mungkin belum terbiasa ya model-model seperti itu, ada squad yang dibuat karena ada sebuah project yang bagus. Nah itu model-model begitu akan selalu dikembangkan di pemerintahan ya. Itu saja mungkin ya Pak Apip ya, mudah-mudahan contoh bisa diikutin ya, diteladani oleh teman-teman yang baru gitu ya. Ada yang bidang nih, ada PSI. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mungkin perlu khusus untuk kenalan dengan kamu Pak.
Boleh, boleh. Tapi gelap ya nggak kelihatan. Ya makanya jangan ganggu, Pak. Besok pagi Pak kelihatan Pak. Besok pagi kelihatan. Apa waktu mah jauh. Pak disiapin. Iya, iya. Aduh Pak Yanto, ya ampun. Makanya ntar saya, Pak. Iya sih. Boleh, boleh. Perkenalan sekalian pidato 5 menit ke orang. Perwakilan Perpal mana perwakilan Perpal? Pak Maman. Kenalin aja yang kenal. Iya benar Pak Maman. Kabarnya Pak Maman Pak. Ya boleh. Boleh. Terima kasih Pak Lekman sambutannya, mudah-mudahan apa yang menjadi doa juga Allah mengabulkan. Amin. Dan Amin. mendapatkan barokahnya. Berikutnya sambutan dari Pak Haji. Boleh. Pembagian. Apa Pak kenalan juga Pak? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Tanpa rencana saya juga tiba-tiba ikut diajak oleh Pak Haji nanti ke sini. Alhamdulillah ya, saya juga mungkin ini adalah kesempatan yang terbaik bisa mengenal teman-teman semua di sini. Mohon maaf mungkin saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu karena kan baru kenal gitu ya. Saya kemarin juga masih bingung mana tamu, mana pegawai, masih bingung. Gitu kan. Lalu Pak yang saya hormati Pak Sektan, Pak Saiful, yang saya hormati Pak Habib ya, Pak Haji Mendi. Beliau itu ternyata saudara saya juga ya dari istri gitu kan. Padahal ya memang selama ini juga saya nggak tahu gitu bahwa itu saudara gitu kan. Kalau nggak ngaku saudara ya nggak saudara. Jadi karena itu ya alhamdulillah berarti ketemu saudara. Saya ketemunya di sawah. Di sawah. Jadi setiap pagi saya itu kalau Sabtu Minggu itu ada di sawah. Kadang kebetulan Jinedi itu punya usaha bata. Jadi batanya itu depan sawah saya juga sawah dia gitu. 5% Pak Haji. Saya hormati juga Pak Apip. Beliau ini adalah orang yang sangat bagi saya itu ya sudah menjadi sahabat ya. Walaupun mungkin secara usia beliau lebih tua, tetapi secara persahabatan saya merasa saya ikut tua gitu kan bareng gitu kan. Padahal jujur saya dengan Pak Apip ini sangat berkesan ya selama ini. Beliau itu yang saya selalu ingat itu kejujuran beliau. Beliau itu setiap ada masalah apapun selalu ngadu gitu ya. Jadi ya walaupun saya mungkin dianggap muda tapi selalu ngadu gitu kan. Bahkan saya yang sangat berkesan itu setia menunggu di depan rumah saya jam 10, jam 11. Itu yang saya, Pak besok lagi gitu kan. Kebetulan saya juga di BKN itu kalau pulang itu malam. Makanya kenapa saya tuh mengajukan dari dulu mau pindah Pak gitu. Dari 2005, 2016 sampai 2022 baru bisa terlaksana gitu ya. Dari dulu istilahnya kalau istilah Sunda mah hoyong ngerejek, hoyong buburu gitu di Karawang. Hoyong buburu ngabdikeun diri gitu ya di daerah. Karena ada beberapa pengalaman dulu kepala kantor regional Bandung Pak Dede Junaedi itu dulu beliau berkarir di BKN sampai kepala kantor regional pindah-pindah mulai dari Bandung, Pekanbaru gitu ya. Tapi kan tidak dikenal di Kerawang. Pas tiba-tiba tahun 2012 atau 2014 waktu itu datang, pas saya mau nyalon bupati. Cuma waktu itu diminta oleh partai kurang lebih 3 miliar. Terus dia bilang, gimana caranya Pak saya biar didukung oleh masyarakat Karawang? Pak, mohon izin Bapak itu jadi pejabat hanya di BKN, di Karawang tidak dikenal. Mungkin yang milih saya doang sendiri gitu kan. Masa gitu ya? Iya Pak, Bapak siapa coba? Nanya Pak Dede siapa kenal, ada yang kenal? Pasti enggak ada yang kenal saya.
gara-gara saya salah gitu nggak tahu tuh jadi calon. Waktu itu mau ngelawan siapa gitu ya, kata saya, Bapak kalau misalkan mau nyalon jangan jadi pimpin, jangan di PKN terus, harus terjun ke masyarakat. Akhirnya saya menyarankan jangan Pak, jangan menghabiskan uang ya, rumahnya kan di Cikampek ya. Bukan beliau itu sebenarnya dulu itu masih keluarga gubernur gitu ya, jadi agak sedikit mungkin kalau zaman dulu agak inilah. Nah atas dasar itu saya juga selama 24 tahun di BKN itu pengen ngabdi ke Kerawang ya. Makanya selama ini kalau Pak Asep ada masalah, terutama saya akan selalu memperhatikan Kerawang. Karena bagi saya sukses di luar percuma sukses di luar. Selama ini saya ikut mewarnai, kalau istilah karena ini nasional ya, jadi warna saya itu mungkin tidak begitu kelihatan karena nasional. Nah mudah-mudahan di DKPSDM ini sebenarnya saya pengen mewarnai. Kadang saya juga suka yakin nggak ya bisa mewarnai Kerawang, atau saya yang ikut diwarnai gitu kan. Saya pengen di Kerawang itu lebih baik ya, dari pemerintah yang lain, terutama untuk di bidang kebudayaan. Selama ini saya dengan Pak Apip toh mungkin banyak kekurangan ya Pak Ibu, artinya banyak prosedur yang dilanggar dan mungkin tadi juga cerita Pak Apip pembelanya teman-teman yang honorer. Jadi segenap pemikiran saya itu termasuk Pak Apip ya dalam memperjuangkan teman-teman semua itu perlu diberi apresiasi ya. Nah saya itu mungkin yang bisa kita ini ke depannya yang pertama mungkin kita harus kompak. Saya tidak mau dari jumlah karyawan BKPSDM itu kurang lebih ada berapa? 50-an ya? 56 itu tidak ada yang sampai ya bermasalah, artinya tidak ada kompak ya, tidak ada kekompakan. Kita makanya kalau misalkan ada sesuatu hal yang sulit atau apapun ya, itu sebaiknya kita diskusikan gitu ya. Makanya kemarin pas saya masuk ke Pak Haji ini, Pak Haji kok pas masuk ini nggak ada briefing, nggak ada apa. Kita kan harusnya ya, jadi setiap pagi itu sebelum mulai kerja kita lakukan evaluasi pekerjaan yang kemarin. Selain evaluasi juga kita kan harus memanage atau misalkan merancang ya pekerjaan-pekerjaan. Saya jujur aja ya, pas masuk itu bingung juga, sampai sekarang saya belum dikasih oleh Pak Haji Nendi. Saya minta struktur organisasi dan PK-nya Pak Kaban, agar saya bisa memetakan saya itu posisi di mana gitu kan. Selama ini di BKN, kalau misalkan kita ada penetapan kinerja sampai ke bawah itu kan dibagi habis. Apa yang harus kita kerjakan di sini saya belum dapat apa-apa, belum bisa mengerjakan apa-apa. Makanya waktu kemarin Pak Haji Nendi, pas saya ikut ke Kemendikbud, ya hanya sekedar ikut-ikutan jadinya gitu kan. Walaupun ya saya masih bisa mendengar aja dulu. Terus tiba-tiba Haji Nendi pas saya ikut ke RDP, loh kan ini dadakan kayak gini gitu kan. Jadi emang agak sedikit aneh bagi saya itu ya. Makanya saya ikuti aja gitu. Jadi nanti ke depan ya mudah-mudahan apapun ya kita misalkan mau ada acara apapun, ya kita siapkan dulu apa permasalahannya. Makanya kenapa saya itu minta kalau ada permasalahan kepegawaian diinventarisir dulu, biar tahu cara memecahkannya. Itu ya, jangan sampai kita ada masalah diam, masalah itu tidak akan selesai tanpa diselesaikan. Jadi kalau misalkan kita tunda-tunda, tadi juga saya baru dapat informasi juga ya dari Pak Apip punya PR yang 9 orang itu NIP yang bermasalah. Bahkan kemarin baru ngomong, saya cuma belum pasti ya dari
Mas Madi katanya ada masalah. Masalah apa gitu kan, saya kan nggak tahu kan masalahnya kan. Selama ini kan kalau ada masalah pasti harusnya kalau Pak Apip itu saya selalu ngomong gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa kompak ya, dan saya juga jujur ya, saya berarti dalam hal di BKPSDM ini mungkin mau belajar lagi, karena selama ini di Jakarta itu di BKN itu spesialis masing-masing ya. Mungkin saya selama ini kurang lebih pengalaman spesialisnya yang kurang lebih 8 tahun terakhir itu di bidang rekrutmen, terutama di CAT ini. Jadi kalau ada nanya terkait tadi ada permasalahan PMK, ada permasalahan NIP yang salah, permasalahan kemarin aplikasi LAN itu MOOC ya, datanya MOC tidak kebaca. Kan saya baru tahu ada aplikasi itu dari LAN. Kalau misalkan tidak dikasih tahu gitu, ini permasalahannya di mana gitu. Nah makanya pas kemarin ada dari 490-an gitu ya, yang bisa di itu 200 baru 200-an, 286 lagi. Akhirnya saya komunikasi di sana, alhamdulillah 287 itu kan sudah bisa, tetapi dari itu ternyata masih ada masalah 29. Nah yang 29 itu akhirnya saya konfirmasi lagi, ternyata dipecah, ternyata ada berapa, ada 5 dari instansi kita sendiri yang belum diupdate gitu ya. Jadi nggak tahu kondisi sekarang juga nggak dilaporkan apakah sudah bisa atau belum. Nah maksud saya setiap ada permasalahan kalau sudah dilakukan ya, misalkan di sini ada di LAN itu di Pak Ipul ya, kalau terkait diklat ya. Nah konfirmasi lagi udah bisa atau belum. Kalau udah bisa juga konfirmasi ya, kalau belum juga konfirmasi gitu ya. Jangan sampai ini diam itu diam jalan atau diam enggak gitu kan. Jadi dimohon gitu ya, kalau ada permasalahan yang belum tuntas tolong dikonfirmasi ya. Nah itu yang kami harapkan, yang saya harapkan. Jadi setiap permasalahan itu harus bisa segera diselesaikan gitu. Nah untuk itu di samping itu juga karena di BKPSDM itu hampir semua ya saya harus belajar, terutama saya harus belajar karena tidak semua saya di BKN itu menguasai juga ya. Cuma paling tidak saya hanya sebagai katalisator ya untuk mempercepat pekerjaan atau permasalahan yang ada di BKPSDM. Nah untuk itu mungkin ya ke depan saya juga akan sering gitu ya agak lintas bidang, karena kalau di BKN jujur aja ya mungkin agak sedikit beda di BKPSDM itu kalau udah bidang panendi aja. Kalau kami di sana karena eselon 3 sudah nggak ada ya, jadi kami itu bisa mengerjakan atau sebagai ketua tim di bidang lain kalau di sana. Makanya pekerjaan itu mulai dari PK sampai turunan ke bawah itu ya, di cascading itu harus sampai habis. Di situ biasanya ada di setiap pekerjaan, misalkan saya juga belum tahu di Pak Haji Nendi itu apa saja sih outputnya, karena Pak Haji Nendi sampai saat ini belum ngasih. Jadi saya belum tahu apa pekerjaan itu, misalkan penetapan NIP misalkan sejumlah 200 orang gitu kan misalkan targetnya, atau apa-apa saja, atau misalkan target atau SK pensiun 300 orang misalkan per bulan gitu. Jadi hal itu yang saya perlu tahu dulu gitu ya. Di Pak Kaban nanti kan ada turun juga ke Pak Haji Nendi, ke Pak Ipul, ke Pak Geri gitu kan. Jadi setiap outputnya itu saya biar tahu gitu kan. Nah ini jadi seakan-akan jujur aja saya belum jelas, kayak absen siap nih. Diisi di absen siap itu kan ada 4 kali kegiatan ya. Saya tuh harus ngisi apa gitu kan. Kemarin juga sama Pak Haji nih, Pak Haji saya ngisi apa di sini gitu kan. Masa saya ngisi orientasi SKPD mulu gitu, padahal saya SKPD pun belum dikasih itunya gitu kan berbohong ya. Jadi tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai. Jadi hanya tulis aja, saya nulis apa aja gitu. Terus juga penilainya yang nilai saya itu kan Pak Ipul. Nah Pak Ipul belum ada catatan juga, saya baca kok nggak ada ya. Pak Ipul nggak nilai ini gimana ini gitu kan. Saya juga belum komunikasikan dengan Pak Ipul nih gitu. Jadi
saya mohon ya, saya juga dibimbing Pak Ipul, Pak Haji Nendi ya, teman-teman semua. Saya kalau salah, tolong saya diingatkan ya. Karena jujur aja yang namanya orang belajar, nggak tahu situasi ya. Walaupun saya orang Karawang asli, tapi kan saya situasi di dalam nggak tahu ya. Situasinya di Karawang itu seperti apa, karena kalau di tadi yang disebut habitnya ya, kalau habitnya di BKN itu pekerjaan itu Lupa ya makan. dibagi habis pekerjaan gitu kan, nggak boleh kita ada pekerjaan itu tertunda kalau bisa ya. Apa yang menjadi kewajiban kita, misalkan target dalam bulan itu harus selesai. Kan kami kan sebenarnya kalau lihat kinerja itu dihitung mulai tanggal 16 ya. Misalkan kita mau dibayar kinerja kita bulan Juni, berarti dihitung kinerja kita dari bulan April tanggal 16 sampai Mei tanggal 15 gitu kan. Nah itu harus dikerjakan secara habis, karena di akhir tahun itu targetnya atau TK-nya itu benar-benar harus dilaksanakan dengan baik. Nah mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kesilapan, barangkali saya mungkin kata-kata saya kurang enak, jujur aja, walaupun mungkin saya ngomongnya kurang begitu baik. Alhamdulillah sih teman-teman ya nanti saling memahami. Kadang mungkin bahasa saya yang kurang sopan atau kurang baik, tapi sebenarnya dari hati yang paling dalam, jujur aja, saya sendiri sayang semua sama teman-teman ya, terutama para pejabat juga. Pak Ipul saya juga hormat gitu ya. Jadi saya mohon maaf apabila mungkin dalam kata-kata yang kurang berkenan, ataupun nanti dalam pergaulan, oh saya seperti itu ya orangnya ya gitu kan. Nah kalau misalkan ada salah ya tegur aja. Saya lebih baik senang ya, sangat senang dikritik daripada dibiarin terus hanya sikap aja pura-pura ya gitu kan. Lebih baik jujur aja, oh pas itu jangan begini gitu. Saya siap ya, saya siap dikritik. Mungkin demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Said. Mungkin selamat bergabung di Kabupaten Karawang. Mudah-mudahan ilmu yang dari jauh sana bisa diaplikasikan. Jadi kalau yang kata-kata terakhir tadi bisa diartikan begini Pak, menurut saya, don't judge the book by its cover gitu. Apa artinya ya? Rodi, Kami serius banget sih Bapak. Jadi aduh seperti kuliah lagi Pak. Gitu Pak, selamat datang. Mungkin kami dari tim Verbal juga kalau misalnya Bapak berkenalan boleh Pak. Terima kasih. Mungkin yang sambutan berikutnya itu dari bintang utamanya mungkin Pak Apip, silakan Pak. Pak jangan nangis ya Pak. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Pak Ibu pembawa acara ya atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pak Sekban, Pak Ibu, Pak Kabin, Pak Haji Nendi, dan rekan-rekan semua. Mobil khusus saya ada kejutan khusus ya di malam ini karena hadir guru saya yang selalu direpotin oleh saya, yang selalu membantu Kabupaten Karawang ya, bukan saya, yaitu Pak Sain ini. Jadi kalau cerita dengan Pak Sain saya tidak akan habis cerita ya, tidak habis cerita karena menurut beliau tadi saya kenapa banyak bicara ya, karena saya punya kerja khusus ya. Terutama satu lagi nih Pak Sain, saya itu ke Pak Sain sering begini ya, Sain ini ada begini nih, sebelum pimpinan tahu saya pengen selesai dulu gitu, sampai segitunya dulu ya Pak Sain. Makanya beliau ini banyak membantu kami sehingga dicemburui banget lah, dicemburui banget. Kalau saya ketemu dengan kabupaten kota lain ya, dia bilangnya dah Karawang mah punya Pak Said ini gitu ya. Sehingga seperti itu ya. Terima kasih Pak Said. Dan mungkin ada kenapa istimewa ya, ketika saya selesai, kenapa Pak Said
pas banget gitu penggantinya, mungkin seperti itu Pak saya. Karena saya yang terkesan di saya Pak saya itu sangat luar biasa ya, konsen ke Kerawang lah, tidak akan habis ceritanya ya kalau mengenang jasa beliau terhadap Kabupaten Kerawang ya, terutama buat saya ya, karena Pak saya yang tahu itu saat hidup Pak saya itu sekarang tinggal saya gitu Pak Haji ya, yang lain itu tidak tahu ceritanya, karena pada waktu itu ya hanya kita yang sangat-sangat berhubungan dengan beliau. Terima kasih selama ini Pak saya selalu ngerepotin ya, dan alhamdulillah kita Pak saya tahu lah ya keberhasilan Kabupaten Kerawang ya Pak saya. Terima kasih, dan rekan-rekan semua ya, rekan-rekan semua terima kasih juga ya. Saya juga sebetulnya nggak tahu ya acara begini, Pak Haji Neni mengundang saya, pokoknya Pak Aib harus hadir gitu ya. Saya nggak tahu ya cerita, tapi ya terima kasih banget Pak Haji Neni dan rekan-rekan ya. Sebetulnya momen gini teh paling saya hindari, nggak mau ya. Ya mesti neng, tapi saya nggak mau sedih lah gitu ya Pak, itu ya karena terlalu banyak kesan yang luar biasa ya. Karena saya itu kalau boleh bercerita ya, karir saya itu di PNS ya, masa bakti di PNS itu hampir 37 tahun saya di PNS, 34 lah saya utuhnya, dan separohnya lebih saya di BKPSDM. Di BKPSDM saya dari tahun 2005. Kenapa saya dulu pindah ke BKPSDM? Pak Sai juga saksi hidupnya. Kenapa saya dulu ditarik ke BKPSDM? Alasannya dulu mau ada itu ya, Pak Sai mau ada pendataan PP48 pada waktu itu ya. Dan alhamdulillah Kerawang sukses pada waktu itu ya, Pak Sai selalu tersukses di Kerawang ya. Tersuksesnya apa? Karena tidak ada satupun yang tersisa di Kabupaten Kerawang itu. Separuh pengabdian, lebih dari separuhnya pengabdian saya di BKPSDM, dan dari mulai judulnya personalia pada waktu itu, bagian kepegawaian atau diistilahkan personalia, pada waktu itu masih bagian di Setda. Pada waktu itu saya ditarik dari bagian perekonomian ya, yang orang bilang gitu. Kalau ditarik ke BKPSDM itu karena pada waktu itu bagian personalia itu kan sangat bebas sekali nyomot orang gitu. Jadi pada waktu itu zaman Pak Kabag, pada waktu itu Kabagnya itu almarhum Pak Aib ya, Kasubagnya Pak Herman, yang menurut saya mereka itu beliau itu ketipu, disangkanya saya itu orang pinter gitu, disangkanya saya itu orang, padahal saya itu bukan apa-apa ya, dan sampai sekarang pun ya mungkin kebetulan juga yang rekan-rekan ya, adik-adik semua, anak-anak saya itu selalu baru ya, Neng Binka ya, siapa di sini yang agak yang seniornya Pak Ud ya, selalu baru. Kenapa selalu baru? Alhamdulillah Pak Epul, kalau di pengadaan itu yang bareng sama saya itu tidak ada yang tidak jadi pejabat ya. Dari zamannya siapa, saya waktu itu Pak Haji ya, siapa sih yang bareng dengan kita ya, semua jadi pejabat, semua pindahnya itu jadi pejabat. Tinggal mungkin Pak Ud ya yang paling senior ya, sama Bu Ipa. Cuman kalau sekarang kan udah lain ya, karena eselon 4-nya udah tidak ada ya, udah dikurangi. Nah, mungkin dalam kebersamaan dengan rekan-rekan semua, yang pasti saya banyak salah, mohon dimaafkan.
dan rekan-rekan Perpal juga terima kasih banget ya. Tanpa kalian saya tidak bisa apa-apa ya, karena suksesnya pengadaan CPNS bohong besar. CPNS bisa dikerjakan oleh hanya satu bidang ya, bohong besar. Dari dulu juga yang namanya CPNS itu bukan hajatnya bidang Pak Haji ya, bukan hajatnya bidang. CPNS itu bukan hajatnya bidang, tapi hajatnya BKPSDM ya. Makanya terima kasih ya, jangan bosan-bosan Bu Sri dan rekan, karena Bu Sri yang paling senior di verifikasi itu ya. Dari Bu Sri itu kalau nggak salah dari zaman manual juga udah ngalamin ya Bu Sri ya. Pak Asep dan di sini Pak Sai, ini produk saya semua. Dari yang produk awal Pak Asep ya, PP48 hasil karya saya, dengan yang terakhir itu angkatannya siapa? Mas Rio ya, Mas Rio ya. Walaupun kebersamaan dengan saya ya belum begitu lama, tapi rekan-rekan udah tahu ya apa sih kekurangan saya, dan saya itu sangat ditunjang oleh rekan-rekan semua, sehingga alhamdulillah saya lulus Pak Haji ya, lulus mengabdi, dan alhamdulillah mulus lah, kalau menurut saya mulus ya, karena di bidang pengadaan ini, khususnya pengadaan pegawai itu luar biasa ya, luar biasa. Jadi di pengadaan pegawai itu dimanapun yang memanfaatkan situasi itu selalu ada. Dari zaman manual, boro-boro zaman manual, sekarang setelah begitu sangat terbuka sekali, dengan sistem juga udah terjawab. Makanya kita itu ya, termasuk dari pengawas juga Pak Saya dari KPK juga udah ya, apa sih yang mau disangsikan dengan sistem seperti ini. Adapun oknum di mana-mana yang memanfaatkan situasi ada. Nah, seperti itu. Dan Pak Epul mungkin hanya di Kerawang Pak Epul kita melibatkan tim verifikasi ini ya, tim Perpal ini, dan terima kasih karena tim Perpal ini yang menurut kami mereka itu jiwanya udah PKD ya, artinya saya tidak sanksi lagi dengan rekan-rekan tim Perpal ini. Mereka udah paham banget ya apa yang harus disimpan kerahasiaannya dan apa yang harus disosialisasikan pada lingkungannya. Sangat luar biasa, terima kasih ya Pak Kakak, Pak Maman CS ya, selama ini direpotkan, dan dalam kebersamaan ini mohon dimaklumi ya, rekan-rekan saya itu selalu kayak tidak serius ya, selalu bercanda, padahal itu semata-mata hanya menciptakan suasana yang mungkin juga tidak berkenan dengan celoteh atau candaan saya itu mungkin tidak berkenan juga, tapi itu salah satu bentuk bagi saya pribadi itu bagi saya pribadi menghilangkan rasa grogi, nervous saya ya terus terang saja. Setiap pengadaan itu pasti ada ketegangan, takut tidak sukses, takut ada masalah dan sebagainya. Dan alhamdulillah ya, atas bantuan rekan-rekan semua berjalan dengan baik. Dan mungkin pesan saya ya selalu itu, kalau saya istilahkan sama rekan-rekan ya, anak-anakku ya, karena masih pada muda, emang seusia anak saya, kalian semangat terus ya,
sukses selalu. Kalau ada hal yang berkaitan dengan kepribadian saya, tolong ya, kejelekan saya jangan ditiru, terutama kejelekannya ya. Dan yang pastilah saya merasa saya udah mengukur diri bahwa saya itu lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya, dan itu mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Mungkin dikasih waktu berapa Bu pembawa acara? Benar ya, Mas, ya, mungkin banyak hal yang kalau diungkapkan banyak hal yang tidak puas ya. Ucapan terima kasih pada kalian itu nggak ada itunya ya. Pokoknya mas sangat terima kasih. Dan pesan ya, letter B aja ya, keluar mah baik-baik gitu ya, kejelekannya jangan sampai keluar ya. Yang pasti kan kekurangannya pastilah ada, dan itu sekali lagi mohon dimaklumi dan dimaafkan. Mungkin tidak banyak lah ya yang bisa saya sampaikan, tidak ada puasnya ya. Saya silakan anak-anakku, Neng Pinka, walaupun baru sebentar ya kebersamaan dengan kita ya, tapi kalau ada sekecil apapun yang dianggap baik teruskan ya, yang jeleknya udah jangan sekali-kali itu ya. Dan rekan-rekan semua, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, dan terima kasih atas kerjasamanya, atas bantuannya, sehingga saya bisa lulus ya dengan mulus menjadi purna ya di PKPSDM ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Apik. Mungkin saya mewakili teman-teman verbal, terima kasih banyak. Jadi kita tahu yang tadinya saya apalagi perawat gitu, jadi tim verbal tuh berkesan sekali gitu. Jadi hilang ilmunya lah dari perawat, akhirnya tahu bagaimana mulai dari verifikasi sampai dengan pengusulan NIP, dan teman-teman akhirnya mendapatkan NIP dan jadi CPNS aja PNS atau belakang. Ilmunya mudah-mudahan akan kami terapkan, akan kami serap terus, meskipun mungkin Pak Apik mudah-mudahan di usia yang sudah purna bakti selalu sehat, kemudian mungkin ini waktunya Bapak sudah tidak bisa memikirkan pekerjaan, paling tidak tinggal santainya aja, nikmati gitu, mungkin gitu Pak. Sebenarnya saya terutama juga sama Pak, pengen gitu juga tapi masih jauh gitu. Silaturahminya mudah-mudahan tidak akan putus, mungkin dimulai dari sini karena kemarin kan silaturahminya berhubungan dengan pekerjaan gitu Pak. Terima kasih, mungkin mewakili dari bidang PPSI juga terima kasih banyak atas semuanya. Mungkin tidak sebanding lah apa yang sudah Bapak baktikan kepada pemerintah, dibandingkan mungkin kami akan memberikan indera mata mungkin dimulai dari bidang PPSI. Maka Pak Sektan silakan Pak Egi. Egi cedera, aduh. Jadi malu. Jadi guru kita Guru lah kebersamaan ya. Tapi saya mah ya buat acara gini teh ya. Rekan-rekan dan Pak Haji tahulah tentang saya ya. Kita bisa ngomong jadinya. Ya Haji ya. Enggak, itu udah dibahas. Mohon dimaafkan ya kekurangannya, dan insya Allah silaturahminya tidak akan putus. Kalau izin nama Kak BKA nih Pak. Ya mah di eta ge meni aya di Garut. Tanyain bahasanya saya mah terang bohong. Di mana Pak di Garut? Di mana Pak
di Bandung kok, terbalik-balik. Iya, iya. Turun bisa, Ya, Pak. nuhun sama-sama. Mungkin dari kami juga tim Dari ini dia Anda. Pak Sekban. Pak Sekban. Ah, hiji deui Bapak top kali. Pak Sekban. Saya jadi dari BKPSDM. dari mana, Pak? Dari Oh ya. Oke. Sip. Bu Devi. Pasukan 12. Belum 13. Aduh, panggedena di. Harusnya saya yang ngasih. Ayo Pak, harusnya saya yang ngasih. Hatur nuhun pisan segala Udah dibantu segala macam. Bapak jangan lupakan kami. Terima kasih Insya Allah, sama insya Allah. Bapak selalu sehat. Amin, amin, amin. Makasih ya Neng ya, ya semuanya ya. Ya. Tuh saya mau jadi gitu teh asal rekor pisan. Perpisahan bener. Maman pengen tetap gitu ya. Insya Allah lah ya. Terima kasih Silaturahminya ya, nggak putus ya. Kemarin kita nginep dulu ya Pak. Dan dari tim Verval terima kasih banyak. Amin. Apapun itu bentuknya kami bukan menghargai dengan nominal tapi Peralnya. memang cinta kami terhadap Bapak itu Nggak ada lagi. pengabdian yang sudah sekian puluh tahun dibandingkan ilmunya tidak sebanding. Terima kasih banyak. Ya, itu baju. Kemudian acara karena alhamdulillah akhirnya kita di penghujung acara mungkin doanya biar semuanya lancar. Semoga Pak Kabid PPSI. Anak-anak doa. Terus ya, pagi. Nah, sudah makin malam ya, makin acara ini bebas. Semua nggak ada yang bedik ikut semua. Kita berdoa ya untuk kebaikan kita semua. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Kita doakan Pak Habib, mudah-mudahan terus sehat, bahagia terus. Amin. Tambah sukses, banyak rezekinya Pak. Amin. Banyak senang terus lah gitu ya. Amin Allah. Ya, kita doakan dan kita berdoa juga untuk kita mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik kita yang ada di sini, kita ada yang keluarga kita yang ada di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita selalu diberikan kesehatan juga ya setelah pulang dan di sini juga ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya budaya jal wa ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak, terima kasih untuk BKPSDM, terima kasih untuk tim PPSI, terima kasih untuk Pak Habib, terima kasih yang terhingga untuk Gusti Allah. Semuanya alhamdulillah hari ini acaranya berjalan lancar. Mungkin berikutnya, aduh Pak, tapi kan setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Tapi perpisahan itu tidak untuk ditangisi. Tapi selalu begitu ya Pak, selalu begitu. Meskipun hari ini nangis, besok ketawa. Jadi mudah-mudahan hari ini kebahagiaan itu tercipta dengan silaturahmi yang resmi, yang terakhir dengan Bapak, tapi bukan yang berikutnya gitu. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Sekban, Pak Kabid, Pak Eki dan Pak Pip, Pak Haji Sai juga terima kasih tim Verval. Acara hari ini berjalan lancar. Pak Uut terima kasih banyak acaranya. Kalau tidak mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya Bapak masih percaya sama kami. Mari kita baca dengan bacaan alhamdulillah. Pak Ud, yes.
Ini PAUD. PAUD, yes. Ayo mulai. Kapan dulu? Ayo. Aduh, ampun ya Pura pisan ya. Ya, serepin ya. Amin. Asap punten ya. Badit, murah. Saya manggilnya masih kena tetap gitu ya. Lupa heureunya. Heureuy wae. Aduh, ini Mas Rio. Sukses ya, Mas Rio ya. Iya, pesannya bakal ke terima kasihnya. Halo anakku. Ya. Ya, sukses ya. Ya. Mau ya. Sukses ya Neng ya. Kalau bisa jangan ke Bandung. Jangan. Ya, sukses selalu ya. Ke Bandung. Cari duit di kawan. Mama itu lah terusnya, terapin ya. Ya. Tuh. Ya. Panggilnya kopral wae coba siapa. Tapi itu bentuknya jangan itu ya. Naik panggilan dari siapa? Sekarang jadi kopral, Pak. Enggak pernah naik. Kasih Neng ya. Mau ya. Berahminya ya. Saya ini nih ya, saya ini yang paling mengesankan nih. Dulu pernah dimarahin karena lambat ya, tapi pakaban dengan saya itu langsung sembuh. Karena alasannya saya ngurus orang tua di rumah sakit. Aduh, alhamdulillah ya. Masian dong. Saya mau marah jadi enggak gitu ya. Aduh, ini ya. Makasih banget ya. Makasih Pak 2017 tuh gagal. Main saya, tapi kan harus jadi menjadi ya, bro ya. Semangat ya. Paruh ini Bang Jo. Ya, anak muda menerus bangsa. Semangat terus ya. Makasih banget saya regreg ya. Jo, kembali dari perantauan. Sukses ya, ya. Makasih Pak. Makasih banyak. Ya. Bercanda terus ya, ya. Ya, terima kasih banget ya. Ya, terusin ya. Fotonya besok biar bagus. Karena malam jelek. Di mana Mas Yanto katanya mau stand up komedi? Enggak. No. Hanya besok udah mulai lagi. Mulai cheating lagi. Besok mas saya kan masih cheating, pagi masih makan. Hah? Oh iya. Tunggu aja. Makanan. Kita coba. Nah, telur. Ininya Pak. Asal tadi nempo jagong di mana ya? Oh, tuh. Tuh di Baskom. Oh. Jadi guys, di malam berarti ini di malam hari apa? Jumat ya. Di hari Jumat ini adalah tempat paling bagus, paling serem dan paling oke. Karena apa? Tuh kita bisa lihat di sini semua. Anjay, vlogger guys. Jangan ke atas mah gelap nggak kelihatan bawahnya. Jadi di sini untuk perkumpulan anak muda sangat cocok, baik bapak-bapak atau ibu-ibu. Pokoknya top terbaik. Love you, Pak Uud.